and I came yesterday after a long travel, so I didn't. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pemain keturunan. Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini. Nanti silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja saya akan fokus yang pertama, yakni sosok Sandy Walsh. Nah, kabar terbarunya Sandy Walsh ini ya sudah ini teman-teman ya, sudah di pesawat dan dirinya kemungkinan besar itu sampai di Indonesia ini hari ini kurang lebih ya, kalau tidak sore ya malam nanti. Ini memang menjadi kabar yang sangat gembira karena memang Sandy Walsh ini adalah pemain yang selalu ditunggu bagaimana penampilannya. Karena di pertandingan terakhir ya saat melawan Turkmenistan dirinya pun juga bermain bagus, tetapi di debutnya itu dia kurang terlalu maksimal ya, karena harus diganti. Dan menurut saya melawan Brunei Darussalam 2 leg ini akan menjadi kesempatan berharga bagi ya, siapa tahu dengan komunikasi yang baik dengan Sinteyong, kemudian saat ini dirinya juga sangat luar biasa bersama klub ya, diharapkan sosok Sandy Walsh ini bisa main bagus ya nantinya saat melawan Brunei, bahkan 90 menit. Nah, kemudian saya melihat bahwa sebenarnya di sini ada juga sosok Shane Patinama. Shane Patinama itu juga sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau saya bahas sebelumnya itu adalah berita mengenai kabar apakah fix berangkat atau tidak, dan sekarang Shane Patinama itu juga sudah di perjalanan. Kemungkinan besar juga dia akan bergabung bersama timnas itu di tanggal 10, kemudian tanggal 11 rekor free, kemudian tanggal 12 baru nanti akan ada pertandingan di GBK. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dua pemain ini sudah lebih dahulu ya datang ke Indonesia, dan saya melihat ada beberapa nama lain seperti sosok Elkan Bagot, namun saat ini dia masih bersama tim ya, belum ke Jakarta. Kemudian Asnawi juga kemarin masih bertanding, kemudian Arhan juga belum dilepas. Tetapi nanti tanggal 10 dan juga tanggal 11 pemain-pemain abroad ini semuanya akan datang, dan ini menjadi hal sangat luar biasa terkhusus untuk Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Saya berpikir seperti ini, mereka ini ya teman-teman bergabung bersama timnas, kemudian menjadi bagian timnas dan juga bisa menjadi bagian penting bagi skuad Sinteyong saat ini, itu karena memang dirinya memiliki kompetensi, pengalaman, kemudian skill yang sangat bagus. Tapi di sisi lain bukan itu yang saya lihat teman-teman. Di akad ya ataupun di perjanjian awal ketika dirinya ingin membela timnas, saya pernah membaca itu teman-teman ya, bahwa di situ ada tertera ya, jika ingin menjadi pemain naturalisasi atau pemain keturunan itu harus memiliki keunggulan dibanding pemain lokal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah harus memberikan sikap disiplin, kemudian harus memberikan contoh, harus memberikan apa yang dia punya kepada pemain lokal. Itu adalah salah satu syarat yang memang jarang kita ketahui, tetapi itu tertulis teman-teman ketika sebelum dinaturalisasi atau bersedia dinaturalisasi. Artinya di sini saya melihat seperti sosok Sandy Walsh dan juga Shane Patinama itu menempati itu, dan itu menjadi hal yang sangat bagus. Jarang sekali kita ketahui pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain yang memang memiliki kompetensi tinggi itu memberikan kedisiplinan yang sangat tinggi. Apalagi sosok Sandy Walsh. Saya tidak bisa berkata-kata lagi kalau berbicara tentang Sandy Walsh. Kalian bisa tahu, kalian bisa juga lihat di rekor sebelumnya atau di video-video sebelumnya, dia pasti ketika ke Indonesia dia pasti latihan yang paling pertama, dia latihan pasti yang berangkatnya pertama. Kemudian ketika dari Eropa dia pasti datangnya pertama. Artinya di sini saya melihat bukan hanya ketika tidak dipanggil Belanda kemudian Indonesia ini hanya opsi kedua, bukan itu. Tetapi saya melihat seperti sosok Sandy Walsh itu memang serius ingin membela timnas, bahkan dia menginginkan itu teman-teman ya. Itu sampai di tahun 2016 kalau tidak salah waktu itu, kemudian baru bisa diproses di tahun 2022. Itu sangat panjang sekali waktunya teman-teman. Kalau kita bisa melihat perjuangan Sandy Walsh dari dia awal sekali meniti karir ya, memang dia sangat ingin sekali membela negara kakeknya ini, dan bisa debut di tahun 2023 itu pun karena ada beberapa hal, dan ya
ini memang menjadi kekuatan bagi Sandy Walsh. Dan juga kepada Shane Patinama, saya juga sangat respect kepada Shane Patinama, ini bisa mengangkat ya nama Indonesia. Jadi saya melihat banyak teman-teman yang bilang untuk pemain-pemain keturunan ini mengambil rezeki Indonesia itu karena medsos dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu menurut saya, teman-teman. Ketika mereka sudah membela Indonesia, kemudian sudah berseragam timnas, saya melihat ternyata impact besar Indonesia itu sangat bagus, apalagi di Norwegia. Sekarang kita ketahui Shane Patinama itu sangat moncer ya, level up-nya atau levelnya sekarang itu dia lebih baik dibanding musim lalu, karena mengantarkan Viking FK saat ini menempati di posisi 2. Dan secara tidak langsung Shane Patinama itu selalu dibahas di media sana, dan lagi-lagi yang kena itu adalah Indonesia. Kalian bisa melihat akhir-akhir ini di YouTube ataupun di Instagram, baik itu di Viking FK ataupun di YouTube supporter Viking FK, itu pasti semuanya membahas mengenai keterampilan dan juga peningkatan karir dari sosok Shane Patinama. Dan bahkan ya, ketika ditanya mengapa harus memilih Indonesia, jawabannya konsisten seperti apa yang ia katakan ketika dinaturalisasi, yakni ingin membanggakan ayahnya yang sudah meninggal ya, kemudian dia ingin membanggakan keluarganya, dan dia mengatakan bahwa apa yang menjadi darah daging dirinya itu Indonesia, dominan Indonesia. Karena lingkungan dia terbentur di Eropa, sehingga apa yang menjadi kebiasaan dia adalah orang Eropa. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, itu untuk sosok Sandy Walsh dan juga Shane Patinama ya. Artinya kedua pemain ini kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, memang ini bisa menjadi contoh bagus ya untuk pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain lain. Yang jelas ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Patut kita tunggu bagaimana penampilan ke depan bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Sandy Walsh dan juga Shane Patinama, kemudian Elkan, kemudian Witan, kemudian Arhan yang akan juga segera menyusul? Apakah kalian yakin dengan adanya pemain-pemain tersebut Indonesia nanti melawan Brunei itu bisa menang banyak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.